semuanya, saya Raka. Dan saya Rahman. Kami dari Kelompok 3. Dan dari S11 RPLB. Nah teman-teman, kalian pasti lagi sibuk-sibuknya mikirin tugas dan juga jurusan yang muat banget kan. Tapi kalian pasti udah nggak asing dengan namanya budaya kerja dan juga komunikasi tersebut. Nah, maka dari itu, sekarang kami akan Mewawancarai beberapa narasumber dari jurusan kami. penasaran. Langsung aja kita check it out. Ayo. Baik, di sini kami sudah bersama Pak Gus Ratna sebagai narasumber. Nah, jadi sini kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, menurut Bapak, apa itu budaya kerja? Budaya kerja itu apa yang sudah menjadi pembiasaan kita. Nah, budaya kerja ada yang budaya kerjanya baik, ada yang budaya kerjanya jelek. Lalu pertanyaan keduanya, menurut Bapak sendiri seperti apa budaya kerja yang bagus itu? Dan juga seperti apa budaya kerja yang buruk? Seperti itu. Budaya kerja yang bagus tentunya budaya kerja yang sesuai aturannya, tidak melanggar norma agama, norma budaya. Nah, yang baik di industri tentu ada aturannya juga. Jadi budaya kerja sesuai aturannya juga. Nah, budaya kerja yang buruk yang kayak gimana ya? Yang menyalahi aturan, tidak disiplin. Disiplin pasti setiap industri pasti ada, harus disiplin. Baik. Untuk pertanyaan ketiganya, apakah budaya kerja mempengaruhi komunikasi dalam bekerja? Jadi apakah budaya kerja ini mempengaruhi komunikasi dalam bekerja? Pasti budaya kerja ini mempengaruhi komunikasi. Ketika kita misalkan mengadakan suatu pertemuan, datang jam sekian harus tepat waktu, ada yang telat, tentunya di situ akan mempengaruhi apa yang sudah dibahas sebelumnya. Karena telat, tidak mengikuti bahasan yang sudah dibahas sama teman yang lainnya, karena datang telat ya tidak tahu apa yang sudah dibahas, itu akan mengganggu komunikasi kita. Lalu ada nggak sih Pak suatu momen di mana Bapak itu mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan siswa-siswi di RPL? Itu komunikasi pasti sering ya, terutama ketika apalagi kalau sekarang kan komunikasi tidak hanya secara verbal seperti ini, ada komunikasi secara online, baik melalui WhatsApp atau apa. Ketika ada siswa yang tidak hadir dan kita mau komunikasi dengan siswa, tidak ada kontaknya, nah itu menjadi kendala juga. Ada juga kesulitan komunikasi verbal. Siswa misalkan ada siswa yang mempunyai gangguan psikologis, nah itu akan menyebabkan komunikasi jadi kurang lancar. Jadi kita harus mengetahui siswa satu persatu siswa psikisnya seperti apa. Untuk tanya kedua Pak, apakah ada suatu kasus di mana perusahaan di PKL itu komplain tentang komunikasi? Selama saya di RPL sini jarang ya menemukan komplain dari industri yang karena masalah komunikasi. Kebanyakan masalahnya karena kedisiplinan. Gitu. Jadi untuk komunikasi jarang ditemukan. Yang terakhir, untuk budaya kerja saat ini apa ada yang harus dievaluasi khususnya terkait komunikasi? Untuk budaya kerja yang ada di RPL saat ini sudah cukup ya. Untuk evaluasinya mungkin harus banyak dibiasakan siswa untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, sekarang kalau komunikasi secara teks di tulisan WhatsApp sudah pada mahir, tapi secara verbal itu sekarang udah jarang. Jadi harus dibiasakan komunikasi di depan kelas. Kayak presentasi gitu. Kayak gitu. Baik, udah cukup pertanyaan cuma ada. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu dia beberapa penjelasan tentang komunikasi dan budaya kerja dari narasumber kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami Kelompok 3 dan dadah. Ayo jadikan budaya kerja yang inklusif dan ramah. Mari kita saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih.